Sahabat yang terkasih, seperti yang kita tahu bahwa Yesus memiliki kuasa terhadap apapun di dunia ini. Bahkan jika Yesus mau, Yesus bisa saja memanggil para malaikat untuk menyelamatkannya dari siksa dan penyaliban yang akan ia terima. Namun semua itu tidak Yesus lakukan, karena Yesus ingin memberikan kita contoh untuk menghormati Allah Bapa. Sadar akan itu, mari sahabat terkasih, kita kembali mengingat perkataan Yesus tentang bagaimana menghormati orang tua. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih Spesial Paskah. Nah sahabat yang baik, kita sudah saksikan ya video pembuka ini bagaimana Yesus memberi contoh untuk menghormati Allah Bapa ya. Iya. Supaya kita juga memberikan kepada kita satu contoh bagaimana cara menghormati ya. Amin ya. Dan tema kita hari ini adalah perkataan Yesus tentang menghormati orang tua. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman ini merubah kita dan kita juga menjadi bagian daripada orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan ini ya. Mari kita buka hati kita. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami betapa pentingnya untuk kami menghormati orang tua kami. Biarlah hari ini oleh firman-Mu kami hari ini diingatkan, disadarkan dan kami berubah untuk kami mau menjadi orang yang mau menghormati orang tua dan menghargai orang tua kami. Yang membuka hati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Dan kehidupan saya, masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca ya firman Tuhan ini terambil dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya ini, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, mari kita baca di dalam versi The Passion Translation, Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Jadi ketika Yesus memandang ke bawah dan melihat murid yang dikasihinya berdiri bersama Miriam ibunya, ia berkata, "Ibu, lihat Yohanes akan menjadi seorang putra bagimu." Kemudian ia berkata, "Yohanes, lihat, dia akan menjadi seorang ibu bagimu." Mulai hari itu, Yohanes menerima Maria di rumahnya sebagai salah satu seorang anggota keluarganya sendiri. Amin. Amin. Nah, Allah adalah kasih dan Allah menciptakan manusia sebagai makhluk kasih. Ya. Karena manusia itu diciptakan serupa dengan gambar Allah. Berarti kita ini adalah manusia kasih. Ya, begitu. Oleh karena itu, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Allah dan manusia hidup di luar kasih Allah itu. Ya. Sehingga gambaran kasih itu menjadi rusak dalam kehidupan manusia. Dan apa yang terjadi? Dosa membuat manusia kehilangan kasih Allah. Dan manusia akhirnya hidup di luar kasih Allah. Iya. Nah, sehingga sebagai makhluk kasih, kebutuhan yang terbesar dan yang paling utama dari manusia adalah dikasihi dan mengasihi. Sebab dosa telah membuat manusia tidak bisa saling mengasihi. Oleh karena perkataan Yesus tentang menghormati orang tua di atas kayu salib ini adalah perkataan atau deklarasi Yesus yang ketiga dari 7 perkataan Yesus yang terakhir. Ya, dan perkataan Yesus tentang menghormati orang tua ini adalah supaya apa?
supaya manusia kembali ya, kembali ya. bisa apa? Mengasihi dan menghormati orang tua ya. Dan oleh karena itu Yesus berkata kepada Maria ibunya dan tentunya juga kepada Yohanes muridnya yang dikasihnya bahwa ibu, inilah anakmu. Kemudian Yesus berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Wow, luar biasa. Dengan perkataan Yesus tentang menghormati orang tua ini, maka Yesus sedang menggenapi salah satu dari 10 hukum Taurat, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini tertulis dalam Keluaran 20 ayat 12. Ya, jadi melalui perkataan Yesus tentang menghormati orang tua ini, maka hubungan dengan sesama ini sedang dipulihkan ya. Karena dosa membuat hubungan juga dengan sesama jadi terusak dan terganggu ya. Sehingga Yesus mengisi kebutuhan kasih dari Maria ibunya dan dari Yohanes muridnya, yaitu memulihkan kembali hubungan antara orang tua dengan anak. Amin. Nah, pemulihan hubungan antara orang tua dan anak yang dilakukan Yesus melalui perkataan Yesus tentang menghormati orang tua ini adalah penggenapan dari hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, yaitu dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31. Ya, dan melalui perkataan Yesus tentang menghormati orang tua ini di atas kayu salib, kita sedang diingatkan nih ya, betapa dahsyatnya ya, betapa luar biasanya karya penebusan Yesus di kayu salib. Bahwa melalui perkataan Yesus yang ketiga ini dari 7 perkataan Yesus yang terakhir ya, maka hubungan kita dengan sesama dipulihkan. Amin. Hubungan kita dengan orang tua juga dipulihkan ya. Nah, dan di dalam Kristus kebutuhan kasih kita sudah dipenuhi. Sehingga oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk dapat menghormati orang tua dan mengasihi sesama, sehingga kita dapat melakukan hukum yang utama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dalam Markus pasal 20 ayat 30 sampai 12 ayat 30 sampai 31 ya. Iya, Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, sahabat yang baik, ternyata melalui firman Tuhan ini kami diingatkan bahwa prioritas hidup kita ini, fokus hidup kita, tujuan hidup kita atau purpose hidup kita sebagai murid Kristus yang sejati adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Ingat ya, tujuan hidup kita adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu, melalui perkataan Yesus tentang menghormati orang tua ini, maka kasih Allah dicurahkan dan tembok-tembok penghalang hubungan yang selama ini menghalangi hubungan ya, itu dihancurkan ya. Hubungannya rusak, hubungannya selama ini terputus, dipulihkan kembali ya. Sehingga terjadi pemulihan hubungan antara orang tua dan anak dan tentunya antara sesama di dalam kasih Kristus ya. Wah, ini penting sekali ya. Iya, benar ya. Tadi kita sudah diingatkan melalui firman Tuhan ini. Terjadi pemulihan hubungan ya. Jadi kasih yang tadinya hilang akibat dosa sudah dikembalikan kembali. Amin. Karena penting sekali hubungan antara orang tua dipulihkan, orang tua dengan anak juga dipulihkan. Wah, itulah renungan kita pada hari ini ya. Kita harus menyadari dan mengingat terus, merenungkan bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita anugerah supaya kita dipulihkan di dalam hubungan kita. Amin. Ya, amin. Oleh sebab itu, sahabat yang baik, saat ini jika ada dari kalian yang saat ini memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, mari silahkan DM
komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Terambil dalam Efesus pasal 6 ayat kedua sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan, mari kita akan baca sama-sama. Buka kitab kita ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sahabat yang baik, perkataan Yesus yang ketiga dari 7 perkataan Yesus yang terakhir, yaitu perkataan Yesus tentang menghormati orang tua, telah memulihkan kembali hubungan kita dengan orang tua, sehingga kita dimampukan untuk dapat menghormati orang tua kita. Karena menghormati orang tua adalah perintah yang sangat penting supaya kita bahagia dan panjang umur di bumi. Artinya, ketika kita mempunyai hubungan yang baik dan menghormati orang tua kita, maka roh, jiwa, dan tubuh kita akan sehat dan hidup kita akan bahagia di bumi. Demikian juga kita sebagai orang tua dapat bersikap bijaksana kepada anak kita, yaitu menjadi teladan dan dihormati oleh anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita hatinya tidak terluka dan mereka tumbuh menjadi anak-anak yang dewasa yang dididik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema perkataan Yesus tentang menghormati orang tua. Nah sahabat yang baik, ini ada DM masuk ya, di antara kita akan baca dari @gun.rd. Yuk kita baca sama-sama ya. Shalom Terang Kasih, Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Ardi ya. Saya saat ini kedua orang tua saya sedang marah sama saya karena menikah tanpa restu mereka. Saya minta didoakan dan juga butuh solusi. Terima kasih ya Ardi. Ya ini kita perlu bijaksana nih ya untuk menghadapi apalagi orang tua dan keluarga ya. Karena kan orang tua begini, aku udah gedein anak, tiba-tiba si anak ini seperti pergi begitu aja gitu ya. Nah jadi kita tahu lah orang tua tuh maksudnya kan mengasihi ya gitu ya. Nah Adi kan katakan bahwa sudah menikah ya tanpa restu mereka. Nah ini butuh waktu, butuh kebijaksanaan ya. Dan yang paling penting kerendahan hati ya. Apapun orang tua kita mau menghormati ya. Nah biarlah dalam masa-masa ini perlu respon dari Ardi yang rendah hati untuk bisa hubungannya dipulihkan ya. Iya, jadi kalau boleh saya tambahkan bahwa memang tadi dikatakan tentunya orang tua kan berpikir yang terbaik buat anaknya. Mungkin menurut orang tua Ardi sebaiknya begini A, B, C gitu ya. Tapi mungkin saat ini kedua orang tua ini kesel gitu ya. Dan kemudian karena Ardi mengambil keputusan untuk menikah gitu dengan mungkin yang tanpa restu begitu. Tapi saat ini kembali lagi, mari kita sebagai orang yang percaya biarlah kita menjadi dalam kerendahan hati kita menjadi terang dan berkat bagi sekeliling kita dan khususnya bagi keluarga kita, juga bagi orang tua kita. Kalaupun orang tua kita sedang marah, minta hikmat sama Tuhan. Tadi kan Tuhan sudah mengatakan bahwa kasihilah musuhmu. Orang tua kita kan bukan musuh kita ya. Boleh kita perlu restu dari kita mereka. perlu juga, kita berdoa kepada Tuhan, tolong pimpin kami, bagaimana kami harus bersikap dan apa yang menjadi tindakan apa yang harus kami lakukan untuk bisa kami mengalami pemulihan, yaitu antara anak dan orang tua. Kita percaya kalau kita bawa ke Tuhan dan maksud kita juga baik ya. Kita mau hubungan kita dipulihkan, pasti ada jalan buat Tuhan ya, dari Tuhan yang akan membuat satu pemulihan yang indah bagi Ardi dan istri dan orang tua kita akan berdoa ya buat Ardi, dan tentunya juga ada sahabat yang baik yang lagi
kasusnya seperti Adi nih ya, menikah tanpa restu dari orang tua ya. Boleh nggak kita datang ke Tuhan dengan kerendahan hati? Yang paling pertama adalah minta ampun ya. Kita minta ampun, mungkin kita mengambil keputusan dan tanpa disadari memakai keputusan kita sendiri. Atau kekuatan kita sendiri ya. Nah, biarkan Tuhan kemudian menyerahkan hidup kita pada Tuhan, untuk Tuhan membuka jalan memulihkan hubungan yang rusak ini ya. Kita berdoa ya buat Adi dan sahabat yang baik. Tuhan kayak berdoa buat Adi dan sahabat yang baik yang sedang mengalami masalah di dalam hubungannya dengan orang tuanya karena menikah tanpa restu dari orang tua. Di hadapan-Mu kami datang, ampuni kami Tuhan. Ampuni Ardi, ampuni juga sahabat yang baik. Kalau kami melakukan keputusan dengan kekuatan kami sendiri. Dan biarlah hari ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hidup kami, bahkan juga dari saudara Ardi dan pernikahannya, dan sahabat yang baik, supaya Tuhan membuka jalan, memulihkan hubungan kami dengan orang tua, dan biarlah kami berdoa Ardi mendapatkan restu dari orang tuanya, dan sahabat yang baik juga yang sedang bermasalah dengan orang tuanya dipulihkan, dan mendapatkan restu kembali dari orang tuanya. Ya berdoa Tuhan memberkati mereka di dalam nama Yesus, kayak berdoa. Amin. Amin. Nah, kita sudah mendengar tadi ya sebetulnya apa nih yang Tuhan inginkan supaya kita bisa mengalami pemulihan antara orang tua dan anak ya. Itu sebabnya yang kita perlu ingat dan mengerti dari perkataan Yesus tentang menghormati orang tua adalah yang pertama, perkataan Yesus tentang menghormati orang tua ini adalah supaya manusia kembali bisa saling mengasihi dan menghormati orang tua ya, dan juga hubungannya dipulihkan antara orang tua dan anak ya. Oleh karena itu Yesus berkata kepada Maria ibunya dan kepada Yohanes muridnya yang dikasihinya bahwa ibu inilah anakmu. Kemudian katanya kepada Yohanes muridnya, inilah ibumu. Amin. Dan yang kedua, perkataan Yesus tentang menghormati orang tua ini, maka Yesus sedang menggenapi salah satu dari 10 hukum Taurat, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Dan yang ketiga, perkataan Yesus tentang menghormati orang tua ini adalah penggenapan dari hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu ada dalam Markus 12 ayat 30-31. Amin. Ya sahabat yang baik, apakah selama ini hubunganmu dengan orang tua sepertinya tidak baik ya, bahkan dengan sesama, saudara-saudara dekat dan orang-orang dekatmu ada masalah-masalah yang buat engkau seperti ada ganjalan. Mari kita datang pada Tuhan ya. Izinkan Tuhan yang akan memulihkan semuanya ya. Amin. Dan juga sahabat yang baik, di atas kayu salib, Yesus sudah mendeklarasikan pemulihan hubungan antara kita dengan orang tua kita. Dan dengan orang-orang yang selama ini hubungannya tidak baik dengan kita. Karena kuasa kasih-Nya sudah menghancurkan tembok-tembok penghalang. Dan hari ini setiap hubungan yang rusak dan yang terputus didamaikan, disatukan, dan dipulihkan kembali. Amin. Mari kita datang kepada-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri dirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan
yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa, kami bersyukur melalui perkataan Yesus tentang menghormati orang tua, maka hubungan kami dengan orang tua dan dengan sesama dipulihkan. Kebutuhan kasih kami sudah dipenuhi. Dan oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat menghormati orang tua dan mengasihi sesama. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir